Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Novianti Japri selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya Saprianto Dali dapat menyusun dan mempresentasikan makalah yang berjudul Proses Perencanaan MSDM atau SDM. Makalah ini disusun sebagai bagian dari upaya memperdalam pemahaman mengenai pentingnya perencanaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Saya berharap apa yang saya paparkan hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses, langkah-langkah serta urgensi perencanaan MSDM dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Profesor Novianti Japri atas arahan dan bimbingan selama ini dalam proses penyusunan makalah ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Proses Perencanaan MSDM atau SDM. Latar belakang sumber daya manusia SDM merupakan elemen vital dalam organisasi karena kualitas, kuantitas tenaga kerja sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. SDM bukan sekedar alat produksi, melainkan penggerak utama yang menentukan arah, kebijakan, dan strategi perusahaan. Dalam manajemen modern, SDM dianggap sebagai aset strategis yang harus dikelola secara profesional agar dapat memberikan kontribusi maksimal. Perencanaan MSDM menjadi kunci untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat dengan kompetensi sesuai pada waktu yang tepat. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat menghadapi persaingan, mengoptimalkan karyawan, serta mengedepankan potensi mereka secara maksimal. Perencanaan SDM juga penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0, di mana persaingan semakin ketat dan teknologi berkembang secara pesat. Organisasi harus memiliki strategi SDM yang efektif, termasuk pengembangan kompetensi, pengelolaan karir, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Penerapan perencanaan SDM yang tepat memungkinkan organisasi tetap adaptif, efisien, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Rumusan masalah ini terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama adalah bagaimana pentingnya peran SDM, bagaimana penerapan SDM dalam dunia nyata, bagaimana tantangan yang dihadapi, bagaimana solusi dan strategi perencanaan SDM. Tujuan terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama menjelaskan pentingnya peran SDM, memahami penerapan SDM dalam dunia nyata, mengetahui tantangan yang dihadapi, 4. Menguraikan solusi dan strategi perencanaan SDM. Landasan teori, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan strategis dan menyeluruh dalam mengelola aset terpenting suatu organisasi, yakni orang-orang yang bekerja di dalamnya baik secara individu maupun kolektif, sehingga secara optimal mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan yang koheren dan sinergis antara kebijakan, proses, dan praktik yang mendukung efektivitas tenaga kerja. Bahula R 2024. MSDM merupakan fondasi strategis yang mengintegrasikan aktivitas manajerial SDM mulai dari rekrutmen hingga pengembangan dan retensi untuk memastikan organisasi tidak sekedar memperoleh tenaga kerja, tetapi mengelola dan memelihara mereka dalam kerangka yang berkelanjutan dan manusiawi. Landasan teori, tujuan dan manfaat SDM. Tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia adalah memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang jumlah, kualitas, dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek. Roberto dan kawan-kawan 2022, bahwa perencanaan
SDM meliputi 3 fungsi dasar: meramalkan permintaan tenaga kerja, menganalisis ketersediaan saat ini, serta menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan tenaga kerja yang diproyeksikan. Fungsi-fungsi tersebut bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kecocokan dan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika di masa depan. Selain itu, perencanaan SDM berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dengan beban kerja yang terstruktur dan proporsional. Perencanaan MSDM mendukung karyawan bekerja lebih profesional dan efisien, yang akhirnya turut membantu pencapaian target organisasi Maryadi 2024. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap perencanaan SDM adalah perkembangan teknologi. Inovasi teknologi seperti digitalisasi dan optimalisasi mendorong organisasi untuk melakukan penyesuaian terhadap kompetensi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Faktor eksternal lain yang mempengaruhi perencanaan SDM adalah persaingan pasar tenaga kerja. Dalam era globalisasi, perusahaan tidak hanya bersaing dalam menjual produk atau layanan, tetapi juga dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khair et al. 2023 menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki strategi perencanaan SDM yang baik akan lebih mampu menarik tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi melalui sistem kompetensi yang kompetitif, peluang pengembangan karir, serta lingkungan kerja yang mendukung. Tahap proses perencanaan SDM. Tahap proses perencanaan SDM adalah rangkaian langkah sistematis dan strategis yang dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga terbaik dari segi jumlah, jenis, kompetensi, waktu maupun penempatan terpenuhi sesuai dengan visi dan misi organisasi. Manalu dan kawan-kawan 2024 menyebut perencanaan SDM sebagai suatu proses strategis yang bertujuan agar organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat jumlahnya dan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa depan. Tahapan proses perencanaan SDM dapat digambarkan sebagai siklus: analisis lingkungan, peramalan kebutuhan, analisis ketersediaan, formulasi strategi, implementasi, evaluasi, dan monitoring. Ketika organisasi melakukan semua tahapan ini dengan konsisten dan adaptif terhadap perubahan, maka perencanaan SDM menjadi alat strategis yang efektif untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya manusia. Tantangan dalam perencanaan SDM. Perencanaan SDM menghadapi berbagai tantangan kompleks di era modern yang tercermin dalam literatur akademik. Salah satu tantangan utama adalah dengan adanya gap keterampilan, skill gap, di mana kebutuhan kompetensi yang berubah cepat tidak diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja. Organisasi sering menemukan bahwa karyawan yang ada belum memiliki kemampuan baru yang dibutuhkan akibat transformasi digital atau teknologi baru, sehingga diperlukan pelatihan yang cepat dan adaptif. Hendrina dan Bahiro 2024. Tantangan dalam perencanaan SDM dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hambatan internal dan eksternal yang menghalangi organisasi dalam merancang, menerapkan, dan memelihara rencana sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Hambatan ini mencakup aspek-aspek seperti perubahan cepat dalam teknologi, gap kompetensi, resistensi budaya, kurangnya data dan sistem yang memadai, keterbatasan anggaran, persaingan dalam menarik dan mempertahankan talenta. Selanjutnya, metode. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Menurut Z 2014, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian yang berasal dari berbagai sumber literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel,
maupun dokumen resmi lainnya. Metode ini dipilih karena topik mengenai proses perencanaan sumber daya manusia lebih tepat dikaji melalui teori, konsep, dan hasil penelitian yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang perencanaan SDM. Menerapkan metode penelitian kepustakaan ini, makalah yang berjudul Proses Perencanaan MSDM atau SDM diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis yang lengkap dan mendalam mengenai bagaimana perencanaan SDM dilakukan, faktor yang mempengaruhi, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks organisasi modern. Hasil kajian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang mungkin menggunakan metode lapangan untuk menguji teori praktik nyata. Kemudian hasil dan pembahasan. Pentingnya perencanaan SDM. Pentingnya perencanaan SDM terlihat dari kemampuannya dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Organisasi harus mampu memprediksi perubahan yang terjadi, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi ketenaga kerjaan, dinamika pasar, serta globalisasi mempengaruhi permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Misalnya, munculnya teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI telah mengubah struktur pekerjaan di berbagai sektor. Tanpa perencanaan yang matang, organisasi berisiko menghadapi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat mengganggu kinerja dan efisiensi. Dengan perencanaan SDM, perusahaan dapat melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja, merancang program pelatihan yang relevan, dan menyiapkan strategi rekrutmen yang efektif. Penerapan perencanaan SDM dalam dunia nyata. Dalam pelaksanaannya, perencanaan SDM terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan pertama adalah melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal mencakup kondisi pasar tenaga kerja, perkembangan teknologi, hingga regulasi ketenagakerjaan. Sedangkan lingkungan internal meliputi budaya organisasi, struktur perusahaan, dan strategi bisnis. Sebagai contoh, perubahan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan SDM mereka agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Tahapan berikutnya adalah melakukan perkiraan kebutuhan SDM dan perkiraan ketersediaan SDM. Demand processing memproyeksikan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan. Sedangkan supply forecasting menilai ketersediaan tenaga kerja baik dari sumber internal maupun eksternal. PT Freeport Indonesia misalnya menggunakan metode ini untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menghadapi proyek ekspansi. Ketika terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, organisasi menyusun strategi berupa pelatihan, promosi, atau rekrutmen eksternal. Tahap terakhir adalah menyusun dan implementasi rencana SDM yang konkret seperti program pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan kepemimpinan, serta evaluasi berkala untuk memastikan perencanaan berjalan sesuai dengan tujuan. Tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah teknologi dan transformasi digital di era revolusi industri 4.0. Kemajuan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, big data, dan otomatisasi dalam mengubah pola kerja dan struktur kebutuhan tenaga kerja. Banyak pekerjaan tradisional yang tergantikan oleh mesin, sementara jenis pekerjaan baru yang memerlukan keterampilan digital muncul dengan cepat. Hal ini memaksa organisasi untuk memperbaharui strategi perencanaan SDM agar dapat mempersiapkan karyawan dengan kompetensi yang relevan. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan kini memerlukan analisis data dan tenaga kerja yang mahir dalam teknologi digital. Tantangan ini menjadi lebih kompleks ketika organisasi menghadapi kesenjangan keterampilan atau skill gap.
yaitu perbedaan antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya, solusi dan strategi perencanaan SDM. Tahap awal dalam strategi perencanaan SDM adalah melakukan analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Analisis ini bertujuan memetakan keseimbangan gap antara tenaga kerja yang dimiliki saat ini dengan kebutuhan organisasi di masa depan. Analisis ini harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi beban kerja, kompetensi yang dibutuhkan, serta potensi pengembangan tenaga kerja yang ada. Contohnya, perusahaan besar seperti Google dan Microsoft menggunakan pendekatan talent mapping untuk memetakan potensi karyawan sekaligus mempersiapkan strategi pengembangan yang tepat. Dengan analisis yang akurat, organisasi dapat mengantisipasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja sehingga mengurangi pemborosan biaya dalam perekrutan dan pelatihan yang tidak terencana. Kesimpulan, perencanaan sumber daya manusia merupakan elemen strategis yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan daya saing organisasi. Proses ini bukan sekedar aktivitas administratif, tetapi menyelaraskan ketersediaan tenaga kerja dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang organisasi. Dengan perencanaan SDM yang matang, organisasi dapat memiliki tenaga kerja yang tepat dalam jumlah, kompetensi, dan waktu penempatan sehingga mampu menghadapi dinamika bisnis yang penuh ketidakpastian, termasuk perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan fluktuasi ekonomi global. Perencanaan SDM memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan efektivitas organisasi, mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja, memastikan kesinambungan kepemimpinan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Namun, tantangan internal dan eksternal seperti perubahan regulasi, keterbatasan anggaran, dan munculnya skill gap menuntut organisasi untuk adaptif dan inovatif. Solusinya antara lain memanfaatkan teknologi digital, pengembangan kompetensi karyawan, pembentukan budaya organisasi yang positif, serta evaluasi yang monitoring berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan SDM yang efektif menjadi investasi jangka panjang yang mendukung keberhasilan organisasi, kesejahteraan karyawan, dan pembangunan nasional. Selanjutnya, saran terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama adalah bagi organisasi. Disarankan untuk menjadikan perencanaan SDM sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus berorientasi strategis dengan memanfaatkan teknologi digital seperti HRIS dan Big Data Analysis agar keputusan yang diambil lebih cepat, akurat, dan berbasis data. 2. Bagi manajemen perusahaan, pentingnya untuk fokus pada program pengembangan SDM melalui pelatihan berkelanjutan. Program reskilling dan upskilling perlu digalakkan agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang selalu relevan dengan perkembangan teknologi pasar. Selain itu, penerapan succession planning dapat menjadi strategi untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan di masa mendatang. 3. Bagi karyawan, disarankan untuk aktif dan mengembangkan diri melalui pelatihan maupun pembelajaran mandiri, karena karyawan perlu memiliki sikap proaktif dalam menghadapi perubahan dengan memperbaharui keterampilan mereka agar tetap kompetitif di dunia kerja yang terus berkembang. 4. Bagi pemerintah dan tenaga dan lembaga pendidikan, diharapkan dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan dunia usaha untuk meminimalkan skill gap. Program seperti magang kampus merdeka dapat diperluas cakupannya sehingga lulusan pendidikan siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.